这里的事能给秦晨带来任何麻烦。解惑，人族和异魔族占据一切虚空之地，我解开猫爷我身上的。今后异魔族的功法和规，去拿别人舍命，是因为秦晨吗？对得起那些死。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-603-nya. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Tepatnya pada episode 602. Kemarin Qin terus berusaha untuk menaklukkan Queen ke dalam tungku penekan iblisnya. Tapi Queen yang tidak tunduk kepada seorang manusia memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Yang mana dia itu ingin membawa mereka mati bersamanya. Alhasil akibat ledakan tersebut telah memunculkan sebuah celah spasial. Yang mana celah ini sangatlah berbahaya. Bahkan mampu menghabisi seseorang di tingkat puncak Martial Emperor. Kucing gemoy meminta Qin untuk menciptakan dunia kecil melalui harta cakram giok penciptaan. Karena hanya dengan begitulah mereka bisa selamat. Sebab jika mencoba lari dari runtuhan itu, maka yang ada malah mereka yang akan meninggoy. Alhasil rencana pun dijalankan, di mana mereka berhasil masuk ke dalam cakram giok penciptaan. Selain itu, kucing gemoy kembali iri karena lagi dan lagi Qin mendapatkan harta karun. Sino berpindah ke sisi luar, di mana orang-orang yakin betul kalau ini adalah akhir dari hidup Qin, yang tentu saja membuat Chen Sisi merasa begitu sedih. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di sisi luar, terlihat dengan jelas kalau kekacauan pada istana masihlah terjadi. Chen Sisi berusaha untuk mencoba pergi, namun Tetua Huang terus menahannya. Karena bagaimanapun dia adalah pewaris masa depan dari sekte Iblis Ilusi. Selain itu, karena pengorbanan Qin lah mereka ini bisa keluar hidup-hidup. Jadi Tetua Huang mencoba menyadarkannya. Karena jika Chen Sisi pergi ke sana, maka ia sama saja dengan mencari kematian dan membuat pengorbanan Qin sia-sia saja. Tetua Huang terus memberikannya ceramah dan juga mengingatkannya. Apakah tindakan Chen Sisi selama ini sudah membuat Qin bahagia ataupun membuat para murid yang telah mati menjadi lebih bahagia? Chen Sisi teruslah menahan amarah kepada dirinya sendiri. Tetua Huang meminta Chen Sisi untuk berjuang demi hidupnya sendiri. Karena dengan gitulah dia bisa membalas kematian Qin dan para murid yang telah gugur. Chen Sisi paham dan dia mulai menangis di pundak Tetua Huang. Ia juga meminta maaf karena telah bersikap egois. 去拿别人舍命，是因为秦晨吗？对得起那些死。 Di sisi lain, Qiansu dan Jiruyu bisa juga melihat dengan jelas kekacauan yang terjadi di depan sana. Qiansu yang mengkhawatirkan Qin segera ditahan oleh Jiruyu. Pasalnya, istana Piao Miao dan juga balai penegak hukum pasti sedang menyelidiki tentang masalah ini. Jadi mereka itu tidaklah boleh merepotkan Qin. Walaupun begitu, Qiansu tetaplah mengkhawatirkan kondisinya. Jiruyu yakin betul kalau takdir akan berbicara, di mana dia juga yakin Qin pasti masihlah bisa selamat. Di sisi lain, orang-orang istana Piao Miao sangatlah dekat dengan kekacauan terjadi. Mereka pun meminta Tuan Putri mereka pergi dari tempat ini, terlebih lagi mereka sudah tidak menerima kabar apapun dari Hongyan. Mereka pun bertanya apa yang akan Tuan Putri mereka lakukan. Di mana Murong Mingyun sadar betul kalau dalam 3 bulan ke depan pintu dari tempat ini akan tertutup. Jadi jika Hongyu masihlah bisa bertahan hidup, mereka pasti datang untuk mencari dirinya. Alhasil, Murong Mingyun pun bersama para bawahannya pergi dari sana. Sedangkan Tianjin juga tahu kalau benua Yimo akan segera hancur. Jika saja Nau masih hidup, maka mungkin mereka itu masih bisa keluar dari tempat ini. Tapi jika mereka kembali bertemu, maka dia akan melampiaskan dendam ini kepadanya. Tetua Situ bersama para murid lainnya menjadi bertanya-tanya apakah yang akan terjadi kepada Qin. Karena bagaimanapun kekacauan ini sangatlah mengerikan. Dan perasaan yang begitu sedih, mereka pun pergi dari tempat tersebut. 这里的事能给秦晨带来任何麻烦。
Kembali kepada Qingchen, di mana kucing gemoy memberitahu kalau apa yang ada di depan sana merupakan tabrakan antara dua kekosongan benua. Mereka tidaklah mungkin bisa pergi dalam waktu kurang lebih dari setengah tahun. Kabar ini tentu saja mengejutkan Qingchen, karena bagaimanapun pintu dari tempat ini akan segera tertutup setelah 3 bulan. Kucing gemoy menenangkannya, pasalnya Cakram Giok. Kucing gemoy menenangkannya, pasalnya Cakram Giok penciptaan miliknya memiliki sebuah kekuatan yang dapat membuka sebuah lorong. Jadi meskipun dunia ini tertutup dengan sangat rapat, mereka masihlah bisa keluar. Qingchen penasaran apa yang terjadi pada benua iblis ini. Selain itu, apakah binatang purba akan terbebas? Kucing gemoy tidak akan memberitahukan hal itu begitu saja. Setidaknya Qingchen harus memberikannya sedikit imbalan. Tapi Qingchen justru langsung memberikannya serangan, yang mana hal itu membuat kucing gemoy kesakitan. Ia langsung membentuk pertahanan karena trik yang sama tidak akan bisa melukainya. Kucing gemoy pun memintanya berhenti. Ia pun mulai menjelaskan kalau sebenarnya benua ini bukanlah benua iblis lain, melainkan sebuah benua yang berfungsi sebagai jembatan bagi klan iblis untuk bisa melakukan penyerangan kepada ras manusia. Alam Yukuno ini juga terbentuk dari pertarungan ras manusia dan ras iblis pada zaman kuno. Alasan kucing gemoy membiarkan mereka merusak segalanya pada tempat ini adalah untuk bisa mendapatkan jiwa pengganggu dari Lao Yuan atau makhluk purba sebelumnya. Jiwa itu berisikan aturan tak terbatas yang baru lahir dari benua iblis bumi. Jika jiwa itu mencapai batas tertentu, maka dapat membuka segel di tubuhnya. Kucing gemoy tidaklah sadar kalau dia baru saja memberitahu rencana tersembunyinya kepada Qingchen. Kucing gemoy segera mengalihkan pembicaraan, terlebih lagi jiwa itu sudah menjadi milik Qingchen. Jadi dia tidak akan dapat berbuat apapun lagi. 人族和异魔族占一切虚空之地，我解开猫爷我身上的。今后异魔族的功法和规。 Sekarang dalam fusi kristal jiwa darah, Cakram Giok penciptaan akan berubah menjadi dunia yang utuh. Mulai sekarang, hukum dan aturan umum dari ras iblis tidak akan bisa mengganggu Qingchen dengan cara apapun. Selain itu, darah dari jiwa ini juga akan menekan pertumbuhan benih parasit iblis di tubuhnya. Qingchen langsung saja melakukan pemeriksaan dan memang benar. Benih parasit itu seakan-akan tengah terkurung oleh kekuatan jiwa. Dan gini maka Qingchen akan memiliki banyak waktu untuk bisa mengusir parasit tersebut. Qingchen harap mereka bisa menunggu dirinya kembali. Sino berpindah ke sebuah celah ruang di mana api iblis merah bersama Welela telah berhasil keluar dari tempat itu. Di mana mereka itu begitu senang dapat keluar hidup-hidup dari kejadian mengerikan barusan. Sedangkan Welela ini hampir saja tergiur oleh tubuh baru dari seniornya. Ia menjadi khawatir jika tidak sempat keluar dari tempat ini. Tapi iblis api merah menenangkannya. Pasalnya dia itu tahu jalur rahasia untuk keluar dari tempat ini. Jadi mereka itu akan keluar ketika waktunya tepat. Iblis api merah mengajaknya untuk menjalankan tugas terlebih dahulu. 我赤炎中，还有2个月就是古月。本座还知道另一条秘密。当务之急是先置于上。 Sino berpindah di depan pintu menuju alam Yukuno, di mana sudah banyak orang yang tengah menunggu. Hingga sesaat kemudian sesuatu mulai terjadi, di mana akhirnya pintu ini pun terbuka juga. Mereka sangat lega karena akhirnya penantian mereka terbayarkan. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Entah apa yang terjadi karena tiba-tiba saja pertarungan langsung dimulai di tempat tersebut. Orang-orang dari Kekaisaran Xuanwu tengah menahan sebuah serangan yang sangat dahsyat. Bahkan akibat serangan itu membuat pria ini harus terpental. Kemungkinan besar ini merupakan ulah dari sosok yang tak biasa dari istana Piao Miao. Bahkan kedatangan itu seketika saja menjadi pusat perhatian. Apakah itu merupakan kedatangan dari mantan abang Qingchen yang adalah sang Guanxia? Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan tunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.